Siap membaca doa. Afif, Aslam, Dian Prayoga, Hadir. Faizah Aufa, Farhan, Hadir. Julia, Hadir. Marsha, Hadir. Nadia, Sapik, Nadia Sapik, oke, Naisela, ada juga, ada, Nisa, Julia, Rahma, Reva, Hadir. Rifa, Hadir. Risti Amikun, Saskia, Silviana, ada, Syaika, oke, Tri Mutia, Vivian, Hadir. oke, baiklah. Bapak kemik dulu ya. Di sini ada mic. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin. Kalau kemarin itu kita sudah membahas mengenai jenis zat, kita juga sudah bahas mengenai perubahan wujud pada zat. Hari ini kita akan membahas mengenai masa jenis zat. Betul. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kita akan mencoba untuk mengukur masa jenis zat. Yang kedua, kita akan coba untuk menganalisis apa sih pengaruh dari masa jenis zat terhadap posisi dari zat atau benda ketika kita masukkan ke dalam air. Jadi kalau kalian mungkin sudah baca atau sudah belajar di rumah, sebenarnya konsep masa jenis ini sangat banyak manfaatnya. Sebagai contoh, ada yang tahu kapal selam? Tahu. Ya, kapal selam adalah kapal yang bisa menyelam. Kenapa dia bisa menyelam? Itu karena ada konsep dari masa jenis. Sama juga di sini mungkin ada yang tahu mengenai balon udara. Ya, kenapa balon udara bisa terbang? Itu juga ada hubungannya dengan konsep masa jenis. Jadi kita akan coba untuk praktikum mengukur masa jenis benda. Nanti kalian akan tahu apa sih itu masa jenis, seperti apa cirinya dan sebagainya, dan apa saja yang mempengaruhinya. Oke, sekarang Bapak kasih tugas kalian untuk coba baca panduan praktikumnya. Itu dibaca benar-benar. Bapak kasih waktu 10 menit untuk dicoba baca. Ya, silakan dimulai.
Oh ya, kalau masih ada yang bingung boleh bertanya ya. Misalnya di panduan itu masih ada yang lupa ini maksudnya apa, boleh ditanyakan. Sudah ada yang selesai bacanya? Belum? Masih ada 5 menit lagi, silakan dilanjutkan.
Baiklah, untuk yang sudah selesai, sebenarnya masih ada satu menit lagi. Tapi kalau kalian sudah selesai membaca, silakan kalian lihat di halaman selanjutnya. Di situ ada perumusan masalah dan pengajuan hipotesis di awal setelah materi yang sudah dibaca itu. Itu silakan kalian isi berdasarkan apa yang sudah kalian baca di atas. Tuliskan saja berdasarkan pemikiran kalian sendiri dan juga apa yang sudah kalian baca di bahan ajar tadi di atas ya. Silakan diisi, waktunya 10 menit untuk mengisi. Boleh dimulai dari sekarang. Ya. Ya, itu di halaman berapa tuh? Sorry. Halaman 3 ya, di halaman 3 itu kan ada 5 soal, ada soal tambahan yang di atasnya ada 1, yang di bawahnya ada 1 sampai 5. Itu diisi.
Ada yang sudah selesai? Sudah ya? Belum? Oh masih belum selesai. Baiklah. Kalau belum selesai lanjutkan. Masih ada sekitar 5 menit lagi. Diisi saja sebisanya. Atau kalau kalian tadi sudah baca, bisa sebenarnya ada jawabannya tuh di atas itu ada. Tapi kalau kalian tidak dapat jawabannya, boleh kalian jawab berdasarkan pemikiran kalian sendiri saja. Logika kalian sendiri. Masih ada 1 menit lagi. Ayo. Ya oke, waktu pengerjaannya sudah habis. Sekarang
Silakan kalian coba baca petunjuk praktikum sambil kalian coba untuk praktikum atau mencoba untuk mengukur massa jenis sesuai dengan petunjuk yang ada di panduan praktikum. Kalau yang masih bingung, misalnya kalian sudah baca nih petunjuk praktikumnya, cuman kalian kurang mengerti, kalian bisa gunakan HP kalian atau smartphone kalian dengan syarat ada kuota internetnya ya. Kalau nggak ada, ya nggak bisa. Silakan boleh di scan QR code-nya. Di situ nanti akan tampil video yang bisa kalian tonton. Itu sama dengan penjelasan yang ada di atas gitu. Waktu kalian untuk melakukan praktikum itu sekitar 30 menit. Jadi cukup lama. Sekarang jam 14 lewat sekitar 14 lewat 25, berarti sampai jam 3-an. Jadi kalian boleh mencoba atau di scan saja kalau misalnya nggak ngerti. Tapi kalau yang sudah mengerti boleh langsung dilanjutkan ke praktikumnya ya. Nanti kalau masih belum ngerti juga, misalnya ada teman-teman nih, tapi belum ngerti boleh tanya ke Bapak, gitu aja. Oke, silakan. Bisa masuk? Coba di scan bisa? Maju? Bisa? Ada volume. Berarti 190 gram rasanya. Tadi volumenya berapa udah diukur? Volumenya 300. 300, tulis 300. 200. 200? Iya, berapa persen itu? Volume ini ya. Ini 200, terusnya? Masa jenisnya 190. Bukan, kok masanya. Baik. Nah, 190. Nanti kamu hitung masa jenisnya, tapi sekarang kumpulkan datanya saja dulu, hitung yang paling pojok, kalau terakhir itu terakhir saja. Ya, bisa ngerti maksudnya ya? Yang ini tambahin aja. Nah, sekarang coba pakai volume yang berbeda. Kamu coba di sini. Dimasukin tadi belakangnya. Sekarang coba misalnya 150. Kayak gitu. Nanti lanjutin ya. Nah, 150 berapa gitu? Bisa? Luas basah. Berapa? 80. Itu kan air berapa kali? 3 kali ya? Jadi coba 3 kali dulu kalau sudah air, ada yang lain gitu ya. Oke, bagus. 80. Nah, iya. Kenapa disituin lagi? Tadi tuh buat ukur airnya. Ya. Nah, nanti buat ukur ini lagi yang lain. Ada videonya? Berapa kan? 180. Iya, 200. Air benda. Air, iya ini bapak di sini. Ada juga punya dalam air. Ya nanti. Ini 200 ya. Videonya dulu juga. 200 mililiter atau 200. Volumenya 200.
lihat ini berapa berarti jadi ayo. Yang kedua Dia ganti yang pas. tambahin ini 300. Masih Bisa kelompoknya. berarti aduh. Iya. Yang air udah selesai. Tiga kali pengukuran. Ini berapa? 200. Sekarang coba dikali tambahin lagi. Ini 250. Ini berapa dapetnya? Oke, Mas ya. Coba 250 dan berapa? Ini coba lagi yang satu lagi. Bisa? Kamu ngerti nggak? Ngerti kan? Nah, akhirnya udah berarti ganti benda bebas. Kalian mau nanti dulu. Pertama kalau ukur masanya dulu saja. Masanya dulu. Habis itu diukur dulu. Sama masa kayu juga ukur. Tinggal ukur. Sekarang ada volumenya. Ini biar nggak basah. Berarti gitu. Bapak. Ukur aja dulu masanya di 1, 2, 3. Tapi harus diikat ya, nanti boleh kita ya pakai pulpen sama aja boleh. Ya. Coba yang itu dulu, kayu sama berapa? Coba itu. Kayu juga, coba kayu tiga coba. Bisa nggak? Bisa nggak? Ini masih kuning berapa? Oke. Kayu tadi dimasukin ke situ ya. Kalau itu berarti tambahan kebanyakan di sini tadinya 200, itu 300, berarti kan tambahin 100. Itu ya bisa? Dikurangin biar udah kalau sampai 15 ya. Sekarang baru ikut hitung volumenya. Kayak gimana caranya? Ya bebas, kalau itu mah bebas. Lebih gampang ya. 100 pas ya? 100 pas kan? Udah kan? Tumpah. Kayu satu dulu kayu. Semuanya kalau misalnya nggak dulu, kamu masukin aja. Ini 100 bener. 200 di bawah. Bawahnya 100. Oh iya. Bawahnya 100. Masa jenis benda gram ini maksudnya gimana? Dibagi nggak sih? Kok itu jadi 230? Lah terus soalnya apa? Tadi kita kan 230. Iya benar. Iya. Apa? Tadi bukan 230 juga katanya. Cara nyari masa jenis bedanya gimana? Iya. Oke, udah. Kayu pertama, kita dulu. Kayu kedua tadi mana? Dia kan posisinya di atas. Biar bisa ya. Ini kalau misalnya Jadi nambah doang ya? Iya nambahnya dari 300 kalau 50 gitu. ambil lagi. Ambil semuanya. Ini berkurang. Kalau misalnya 300 saya itu biar gampang. Kalau ada 55 punya susah, sampai 300 aja sekalian, nggak apa-apa. Nah, kayak gitu. Nah, masukin. Belum nggak? Jadi kamu yang sering masuk.
Ini. Air yang oh kayu dulu. Baik, volume sama 300 juga. Oh ya oke. Oke, ini nggak apa-apa, tulis aja tulis. Di sini satu, udah. Iya, tadi 300. Sekarang 320 dapatnya berapa? 305. Oke, catat aja dulu. Catat 205. Malah lebih dikit. Tidak apa-apa. Sekarang ya udah, sekarang mana itunya? Ini 60 meter. Sama kayak tadi, sekarang kamu harus mengukur ini. Mas bebas mau yang mana dulu? Kayu dulu boleh. Kayu pertama baca di sini berapa? Baca nggak? Ya kalau 2 berarti berapa? Berarti kayu pertama ini 2. Kamu ingat-ingat ini kayu pertama. Kayu kedua masukin ukur, kayu ketiga ukur. Nanti volumenya terakhir. Ya biar nggak basah. Paham? Nah coba dulu nih tiga-tiganya ukur lagi bener nggak tadi? 1, 2, 3. Oke. Cara dari volume bener. Cara dari volume kayu gimana? Jangan lupa untuk menghitung volume itu jangan sampai keliru ya. Yang kalian ambil itu selisih volumenya. Jadi misalnya volume awal air itu 300, pas dimasukin benda jadi 50, jangan ditulis 350. Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi misalnya volume awalnya 300, pas ditambah jadi 350, maaf. Jadi kalian jangan tulis 350 tapi selisihnya 50 gitu ya. Bisa? Untuk mengukur dengan menggunakan kaca pegas itu kalau misalnya masih bingung boleh bertanya. Tapi sih udah banyak yang bisa sih tadi Bapak lihat. Ya, kenapa?
Bisa nggak? Mungkin bisa. Volume air. Oh, air punya air aja deh. Nggak apa-apa deh. Yang lain udah. Yang tiga puluh ini ada. Kalau yang air, dikeluarkan dulu. Oh, ini botolnya. Kalau air kembali harus hitung dulu biji baru ditimbang. Masukin dulu berapa biji sabunnya? 300. Oke, sampai 300 bilang stop ya. Itu nggak pakai amount deh. 300 bisa. Masukin ke sini, ke sini, Bang. Ayo 300 udah mana? Tulis volume 300. Kamu timbang dapatnya berapa? Konsep. Coba yang lainnya dibaca. 15 berapa? Oh ini. Jadi di sini kamu masanya berapa tidak? Ini saya ngomongin ini dihapus ya. Karena kamu coba volume yang lain, misalnya berapa maunya? Kurangin aja, misalnya jadi 200, coba sekarang 200. Itu berapa lagi bebas, kayak gitu ya? Bisa? Coba sampai berapa nya 200? Oh, nah. Ini 200, kamu timbang sekarang. Kan 200. Tulis volumenya 200, kamu timbang. Sudah, Pak. Biar aja kalau tumpah. Ini ada tisu. Sediakan. Dia tisu. Ini. Oke ini. Ini. Udah. Oke. Sama. Pasti kalau main air tuh basah sih loh dia. Udah semuanya kah? Ada yang belum? Yang mana? Oh, tinggal berapa? Kalau airnya kurang, ada lagi. Volumenya sama, masanya sama. Masa jenisnya beda. Udah semua. Kalau udah, Masa jenisnya masa jenis itu tadi gimana cara hitungnya? Dibagi, masa dibagi volume. Ini tinggal bagi aja. kalau ininya sama, Kalau sama berarti berapa? ya berarti sama juga. Sama. Bukan sama, berarti kalau sama ya jadi satu kan? Ya udah, satu tulis. Apaan sih ya 350 sih? 350. Berarti 300. Udah semua. Kalau udah semua tinggal dibagi. Bukan 30 berarti. Yang sebelah kiri bagi sebelah kanan. Boleh pakai kalkulator. Ini pakai kalkulator saja biar cepat. Kalau udah selesai kalian tulis yang di tabel 2 dicoba diamati tadi. Kalian ada berapa benda tadi yang dimasukkan? Ada 3. 3 kan ya, 3. Satu lagi kan air. Ya di situ memang kolomnya 4 tapi tulis 3 saja. Ya. Ada berapa benda terus kalian amati dia posisinya di mana? Apakah di atas atau di tengah atau di bawah? Kayak gitu.
Mengapung. Ya tulis itu mengapung. Atau kau boleh juga tulis sebagian tenggelam, sebagian di atas, itu juga nggak apa-apa. Terapung boleh. Ya. Batu gimana? Nanti tenggelam sih. Iya, iya. Udah, batu tenggelam. Coba diangkat. Nih, tadi Bapak sediain ini balon air. Kita coba masukin, dia posisinya di mana kalian boleh lihat. Pak Kuningan. Di Kundi, jauh banget. Ini mulanya. Iya. Ditulis enggak? Boleh kalau mau ditulis tambahin. Airnya sama, nggak apa-apa airnya segini. Misalnya aku patokannya kan 13 kilo. Berarti 13 kilo apa? Masukin lagi aja airnya. Ntar nambahnya berapa? Itu masanya udah dihitung Bang. Maksudnya di mana? Tulis Melayu. Udah semua? Udah. Nah ini berisi ya, tabel 2-nya. Tadi kan ada apa saja kerjanya kalian tulis. Kayu ada di mana posisinya? Kalau mau dicoba lagi boleh dicoba lagi di sini nih. Masukin kayu ya. Di bawah, di bawah, di atas. Kelompoknya apa sudah? Sudah. Oke, tinggal dibagi. Dihitung aja dulu. Ya, silakan. Coba disaksi. Sudah dapat dananya. Sudah semuanya? Luar biasa. Kalau mejanya basah tuh ada tisu ya buat di air berarti nggak usah. Karena ini angkatan ya. Coba satu benda lagi. Coba masukin ini. Coba diangkat bahannya. Posisinya di mana dia? Balon air. Ayam. Boleh ditulis berarti balon air. Kenapa balon air bisa melayang? Karena isinya apa? Air. Apa sih? Buset. Padahal nggak hujan ya. Udah biasa. Udah semua. Datanya udah, tinggal dibagi ya. Lanjutin Mas Syifa. Bocor. Kelompoknya Rama, Asyifa. Udah.
Oke, baiklah, kalau sudah selesai ya, misalnya udah selesai praktikumnya, semuanya udah diukur, masa jenisnya sudah, tadi Bapak juga sudah siapkan itu ada balon air pas dimasukkan ke dalam air di mana posisinya? Ayam. Nah, ya kalau sudah selesai datanya sudah dihitung, silakan coba diisi soal evaluasinya untuk menyimpulkan apa saja yang sudah kalian lakukan. Di halaman 6. Kalau yang sudah melakukan praktikum pasti bisa ngisi itu. Yang di halaman 6 pasti bisa. Oh ya, untuk waktu pengisian 10 menit ya. 10 menit silakan diisi. Ya semuanya, nggak apa-apa. Pokoknya yang kalian lakukan tadi itu di situ kalian bisa. Apa? Ya boleh dilanjut dulu, nggak apa-apa. Kalau yang belum boleh dilanjut ya, yang tadi. Kalau yang ini gampang nih. Tabel nomor 2 jangan cuma diisi ya, itu gampang soalnya. Kayak tadi misalnya kayu posisinya di mana pas kalian masukin ke dalam air? Sama kan semuanya posisinya? Batu ada di mana? Genteng ada di mana? Keramik di mana? Ya, kalau sudah? Ngapu. Oke. Kelompoknya aku udah coba yang baru naik belum? Belum. Coba masukin airnya ke dalam gelas lagi. Coba dimasukin. Posisinya ada di mana? Kamu tulis. Di situ boleh, bebas. Sama aja. Muat. Iya. Coba. Banyak apa? Enggak. Coba masukin. Posisinya di mana? Di dalam apa mengambang? Apa pelayan? Ada di atas di tengah-tengah? Dari tengah-tengah mulai di tengah-tengah boleh? Apa? Kelas. Tulis aja satu lagi di sini. Kan ada 4 nih. Satu tadi kalian apa? Ayo di atas tadi. Kalau genteng sama keramik kan? Nah, ada di mana? Kalau belakangnya ya 10 menit ya. Masih ada waktu 8 menit bisa langsung. Kenapa? Masa benda. Berarti kan Kalau air masak, kan ada garamnya satu lagi itu yang ini satu lagi coba dimasukin posisinya di mana? 50, 50, Ya. 500. Lihat aja posisinya ada di mana? Atas. Mengapung. Terapung. Aku? Jadi ini diisinya air aja. Balon. Balon air. Berarti kayak terapung. Iya, mengapung. Mengambang. Mengambang. Mengambang apa? Mengambang boleh, terapung boleh.
air kalau kamu masukkan itu ada di mana dia? Ada di atas nggak? Di atas. Yakin? Dia ada di permukaan air, di atas air. Iya, di bawah air tapi nggak di bawah. Berarti apa namanya? Aku lagi dari saya masih muda ya. Kalau terapung ini berarti masih ada bagian yang di atas air. Oh, terapung atau mengapung atau mengambang, boleh itu mengambang. Mengapung. Kayak ini masih mengapung. Ya, sudah semua. Oke. Soal evaluasinya silakan dikerjakan belum? Ya, waktu pengerjaannya masih 5 menit lagi ya. Setelah ini jangan lupa untuk siapkan presentasinya di sini. Nanti yang mau presentasi dikasih nilai plus. Tapi semuanya nanti bapak bagikan kertas, nanti kalian gambarkan atau tuliskan apa yang sudah kalian lakukan. Kesimpulannya, hari ini sama Raki Kenapa? Satu lagi itu adalah kayu langit genteng. Lanjutin aja di kerjain aja soal yang dilihat di halaman ini. Udah semua. Yes. Yuk. Kalau sudah, ini sudah bapak sediakan kertas. Silakan kalian tulis apa saja yang sudah kalian lakukan. Datanya boleh, gambarnya boleh. Silakan dituliskan untuk presentasi. Nanti perwakilan kelompok saja yang maju. Jadi nggak harus semuanya, nggak apa-apa. 2 kelompok saja cukup. Siapa kira-kira yang siap? Oke, kelompoknya Afif pertama. Ada lagi yang mau maju? Oke, kelompoknya Julia. Ya, kamu gambar saja sesuai dengan tadi yang sudah dilakukan. Tapi yang lainnya tetap diisi ya, presentasinya ya. Nanti kalau misalnya waktunya masih cukup, boleh maju yang lainnya. Gak harus persis kayak gitu. Wakil aja. Gak harus bagus, ini bukan pelajaran dulu. Bisa? Ini buat dia. Ini air, kayu, batu, sama keramik. Kamu tulis mas aja. Ya, bisa. Jadi buat tabel dulu aja. Tabelnya di sini. Iya, disulit. Mau bikin tabel.
Ya, tapi udah kelompoknya. Udah digambar. Mau di mana? Oh, di belakang gambarnya. Basah, ya udah. Siapa yang mau gambar? Paran bisa. Oke, paran belakang. Presentasi ya. Yang lain juga silakan sih. Presentasi. Nah, itu kan gambarnya bagus. Berasa banget. Bagus ini. Mental deh. Ya, yang ini tabel yang ini kamu stabilin sama sulit. Balik di situ kan. Iya di ini. Oh. Kasih air. Gimana sih? Iya, gimana? Kayak kotak aja. Ini batu aja dulu kali ya. Itu masih melayang ya? Harusnya bauran. Apa-apa? Gak apa-apa. Siapa yang bikin? Gede banget. Gak apa-apa sih. Aduh, aku kalau ketawa nggak ada tenaganya tahu. Itu apa? Oke. Berarti yang satunya air. Stop, ini ibu hamil. Oh iya. Emang 4? 4. Kan kita kan 4 airnya aja. Kayak gitu. Ini yang airnya aja. Iya makanya. Bentukannya beda. Cepet banget. Yang penting coba. Kayak di sini, Pak. Iya. Nanti ini kamu cari masak. Sebenarnya airnya gradasi. Maaf ya Pak Rizky. Wow. Udah terus gambar nyontek dikit. Memuat. Udah nggak apa-apa. Berarti tabelnya yang kecil lu kalau nggak kuat gitu ya. Kirain dong. Kayu. Kerapu. Kotak aja. Di sini ya? Ayo ya? Sudah? Belum. Kampungnya Afif udah belum?
Lagi Pak. Bisa kan? Bisa. Oke, nah ya kayak gitu rapi. Udah bentuknya. Balon. Balon mit. Astagfirullahaladzim. Nah, kita main di sini tuh di sini. Hapus. Tadi ya. Batu. Kayu. Batu. Nanti di sini kalau keramik masih siapa? Sama. Iya, Bang, boleh Bang. Sudah. Oke. Ini. Spidolnya kayaknya udah bagus dipakai. Ini siapa yang dia apa? Boleh, ya boleh. Terus keramik mengambang atau apa dari kayu mengambang. Nah, ini sudah. Sudah. Ya, yang sudah selesai, kelompok yang sudah selesai membuat presentasi, boleh menempel hasil kertas presentasinya di depan. Silakan. Di situ ada sudah tersedia lemnya atau solatip. Itu silakan ditempel di depan ya. Oke. Silakan kelompoknya. Oh ya, kelompoknya Julia udah beres ya presentasinya. Silakan ditempel di depan Jul. Sebenarnya sih bukan kami, bangunnya genting ya toh. Kita biasa dulu. Ini berapa? Bener dia Pi. Tuh, lihat. Kelompoknya Afif udah? Udah Pak. Sudah beres ya? Oke, bagus. Kelompoknya Afif udah belum? Udah Pak, udah, tinggal tempel di depan ya. Kalau udah boleh ditempel di depan. Nanti kelompok yang lain, kalau misalnya masih ada waktu, bolehlah presentasi. Karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi sebenarnya. Boleh. Kelompok boleh. Apa sih? Udah ya? Siapa yang mau ambil duluan? Anissa Pak. Ada kata dikit. Iya, Pak, di situ. Ya udah. Oke, udah kelompoknya. Kira ya apa sih? Oke, baiklah. Waktu pengerjaannya sudah habis. Sekarang kita akan coba dengar presentasi dari teman-teman kalian. Yang lainnya boleh duduk dulu ya. Duduk didengarkan temannya yang sedang presentasi. Dari kelompok 2 siapa yang mau maju? Boleh, oke Julia. Silakan Julia diperkenalkan kelompoknya, terus
jelaskan saja apa yang tadi kamu lakukan dan apa hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Dwi Putri dari perwakilan kelompok 2. Saya akan menjelaskan hasil kerja kami tadi, hasil diskusi, yaitu mengenai masa jenis. Saya mengukur masa jenis, kelompok kami mengukur masa jenis kayu. Ada 3 buah kayu dengan masa jenis yang berbeda-beda. Begitupun dengan batu, keramik, dan air, mempunyai masa jenis yang berbeda. Kemudian setelah saya lihat benda yang saya tiga benda yang saya masukkan ke dalam air, posisinya berbeda-beda ketika dimasukkan. Yang pertama kayu ketika saya masukkan ke air hasilnya mengapung, yaitu ada di atas permukaan air. Yang kedua keramik karena berat, jadi keramik tersebut tenggelam dalam air. Yang ketiga batu pun begitu, memiliki masa jenis yang berat, jadi batu tenggelam juga dalam air. Yang keempat, saya mencoba menggunakan balon yang berisi air. Saya masukkan ke dalam wadah tersebut, kemudian hasilnya balon tersebut melayang dalam air. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan dilihat dulu. Oke, nilai tambahan buat Julia yang sudah berani maju untuk presentasi. Nanti nilai rapotnya Bapak tambah ya. Untuk selanjutnya kelompok 1 siapa yang berani maju? Afif, Aslam, silakan Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Aslamatoullah, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang masa jenis air. Dapat dilihat masa jenis air dapat didapatkan dari massa dibagi dengan volume benda. Yang kita cari kali ini adalah volume masa jenis kayu. Kelompok kami mendapatkan masa jenis kayu yaitu 0,7. Yang kedua, kelompok kami mendapatkan genteng dengan masa jenis 1,4 dan posisi genteng tenggelam. Lalu yang terakhir, kelompok kami mendapat keramik dengan masa jenis 2. Keramik jika dimasukkan dalam volume air itu tenggelam. Sekian dari kelompok kami, maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi nggak yang mau maju? Aufa mau maju? Oh enggak. Baiklah. Sekarang tadi kalian sudah melakukan praktikum. Sekarang kita akan coba membahas sedikit apa saja yang sudah dilakukan. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Julia dan Afif itu dua-duanya sudah benar. Kalau kalian tadi mencoba beberapa benda, kalian masukkan ke dalam zat cair. Zat cair yang kita pakai di sini apa tadi? Air. Kita pakai air di sini. Ternyata kalau kita hitung atau kalian hitung tadi volume dengan masanya, lalu kalian hitung masa jenisnya, kalian dapatnya hasilnya bagus semuanya. Tepuk tangan. Kenapa Bapak bilang bagus? Kalau kalian baca di referensi tadi, masa jenis air itu adalah nilainya 1 gram per sentimeter kubik atau 1 gram per mililiter. Tadi contoh punyanya kelompoknya Julia ini bagus, dapatnya 0,9. Mendekati nilai 1 semuanya. 0,9, 0,9, 0,9. Berapapun volumenya, masa jenis benda itu kan sama. Jadi kalau Bapak tanya begini, masa jenis 5 liter air sama masa jenis 2 liter air, mana yang lebih besar? Sama, karena sama-sama air. Tadi sudah dicoba, ada yang menggunakan 300 ml, ada yang 500 ml, ada yang 200.
tapi nilainya tetap mendekati 1, 0,95, 0,93. Punyanya Afif bahkan ada yang hitung dapatnya hasilnya 1. Ini angka yang sangat bagus, berarti pengukuran kalian yang sudah dilakukan tadi itu nilai ketelitiannya tinggi, berarti bagus hasilnya. Sama juga dengan benda lain, kayu itu yang kalian gunakan, kayunya jenisnya sama, harusnya masa jenisnya di mana? Sama, berapapun volumenya, berapapun masanya harusnya sama. Kalian dapat kayu di sini 0,33, 0,4, 0,34, itu hampir dekat nggak nilainya? Hampir dekat, berarti yang kalian lakukan juga bagus. Terusnya Afif juga sama nih, untuk kayu dapatnya 0,7, lebih besar. Berarti kayunya punya kelompoknya Afif itu lebih berat. 0,7, 0,6, 0,6. Hasilnya hampir sama, mendekati semuanya. Terus genteng juga sama. Ada lihat genteng punyanya kelompok 2 dapatnya berapa tuh? 1,75. Agak ngaco dikit sih, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin ada pengukuran yang keliru, tapi kelompoknya Afif bagus nih. 1,4, 1,5, 1,3 mendekati. Keramik juga sama, hampir sama juga nilainya. Jadi bisa kita simpulkan di sini yang pertama, massa jenis itu dipengaruhi oleh apa? Ayo, yang benar. Oleh jenis zatnya. Oleh jenis zatnya. Beda zat, beda massa jenis. Gitu. Lalu kita lihat juga ada posisi dari benda ketika dimasukkan ke dalam air. Sekarang Bapak tanya ke kalian. Lihat yang terapung apa di situ? Cuma kayu saja ya? Yang terapung ya di atas kayu. Lihat massa jenis kayu berapa? Punyanya kelompoknya Julia deh. Hampir 1 nilai, berapa massa jenis kayunya? 0,4. Massa jenis kayu 0,4. Massa jenis air berapa? Yang didapatkan Julia? 0,9. Mana yang lebih besar? Air atau kayu? Air. Berarti kalian bisa simpulkan kalau massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air, apa yang terjadi sama bendanya? Terapung gitu. Terusnya kalian lihat sekarang untuk batu sama keramik. Batu sama keramik itu lebih besar atau lebih kecil massa jenisnya? Lebih besar. Posisinya di mana? Ada tenggelam di bawah. Berarti kesimpulan yang kedua apa? Gimana juga? Massa jenis bendanya lebih berat daripada massa jenis air. Akibatnya? Akibatnya benda tersebut tenggelam berada di dasar air. Ya itu yang dimaksud. Jadi kita bisa tahu pengaruh massa jenis. Yang ketiga tadi Bapak sediakan balon isi air. Balon isinya air. Berarti kalau dimasukkan ke dalam air dia sama-sama air. Jadi massa jenisnya di mana harusnya? Sama. Kalau massa jenisnya sama, ada di mana tuh dia posisinya? Ada di tengah-tengah, dia nggak di atas, dia nggak di bawah, karena memang isinya sama-sama air. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir dari Bapak. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini ya, bukan terakhir, bukan berarti besok Bapak udah ada gitu. Enggak gitu. Pertanyaan terakhir, dari semua materi ini, apa kalian sudah paham semuanya? Paham? Paham? Bisa? Oke, berarti semuanya paham. Ada yang paham? Nggak ada? Oke, bagus. Pertanyaan kedua, bagian yang paling sulit menurut kalian dari kegiatan kita hari ini apa? Boleh satu orang jawab. Yang mana yang paling sulit? Vivian. Yang menurut kamu paling sulit di mana? Membagi apa? Orang menghitung massa jenisnya. Oke, ada yang lain? Tadi Vivian kesulitan saat menghitung massa jenis. Terus ada yang lain? Nggak ada? Yang paling sulit, Afif tadi yang paling sulit bagian mana menurut kamu? Oh yang oh gitu, oh yang angkanya berbeda, oke. Ada lagi kan? Nggak ada. Berarti semuanya sudah paham pembelajaran hari ini? Paham, oke. Kalau sudah paham, untuk pertemuan selanjutnya, karena ini adalah pertemuan bagian terakhir di bab zat perubahannya, berarti di pertemuan berikutnya kita akan mengadakan sumatif akhir semester. Sumatif akhir bab atau ulangan harian, penilaian harian. Jadi jangan lupa untuk dipelajari lagi materi-materi sebelumnya. Biasanya kalau Bapak bikin soal itu untuk ulangan harian itu bentuknya esai.
Jadi nanti dipelajari benar-benar nggak ada baiknya soalnya, gitu ya. Cukup, ada yang mau ditanyakan terakhir sebelum kita akhiri kegiatan kita sekarang? Tidak ada? Benar? Berarti udah ngerti ya? Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, berarti kita boleh, oh yang tadi itu dikumpulkan ya hasil LKPD-nya, terusnya yang sudah kalian kerjakan, yang sudah diisi itu tabel dan sebagainya nanti dikumpulkan terakhir. Gitu. Sekarang kita sudahi saja pertemuan kita. Ketua kelas tadi siapa? Afif. Afif boleh dipimpin doa dulu. Ya, dipimpin doa. Pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dirapikan lagi, dibereskan. Setelah itu kalian boleh pulang. Terima kasih. Tadi ada di atas itu. Jangan lupa dibereskan ya. Jangan lupa kelasnya dibereskan lagi, dikumpulkan gitu, hasil pekerjaannya. Kalau sudah selesai, sudah beres, boleh langsung pulang.